Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Politeknik Aisyah Pontianak, Ibu Tilawati Aprina SSTM Kes. Yang saya hormati Wakil Direktur 2 Ibu Sofia Apritasari SSTM Kes. Yang saya hormati Ketua Prodi Bidang TLM dan TI, dosen beserta staf Politeknik Aisyah Pontianak, serta seluruh mahasiswa Politeknik Aisyah Pontianak yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan, tanpa kekurangan satu apapun. Salawat beserta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya, serta kepada kita semua sampai yaumil akhir. Amin. Allah telah dan selalu membuktikan cintanya kepada kita dengan menciptakan langit dan bumi lengkap dengan isinya yang luar biasa, sehingga kita semua nyaman berada di bumi ini. Lebih lagi terasa cinta yang diberikan Allah kepada kita dengan diciptakannya kita sebagai manusia sempurna, memiliki akal pikiran sehingga dapat menikmati bumi beserta isinya. Baiklah, pada hari ini saya akan memberikan tausiah dengan judul Membalas Cinta Allah dengan Menjadi Generasi Muda yang Produktif. Pemuda merupakan pemimpin masa depan. Karenanya, baik buruknya masa depan sebuah negara tergantung pada kualitas pemudanya. Sedang kualitas pemuda itu sendiri sebagai anak bangsa, tolak ukurnya adalah seberapa besar karya yang sudah diberikannya kepada bangsa ini. Generasi milenial dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Menurut hasil survei tahun 2019, perkiraan jumlah pemuda di Indonesia sebesar 64,19 juta jiwa, atau seperempat dari total penduduk Indonesia. Pertumbuhan ini harus bisa dijadikan sebagai kesempatan untuk bersaing dan berkompetisi menjadi generasi milenial yang berproduktif. Oleh karena itu, Islam telah memberikan resep untuk menjadi generasi milenial yang siap menghadapi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Adapun resep pertama yaitu menuntut ilmu. Sebagaimana janji Allah dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Rasul bersabda, barang siapa berjalan di satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalan menuju surga. Dan sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu, tanda ridha dan dengan yang dia perbuat. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, para generasi muda mulai detik ini tingkatkan spirit untuk menuntut ilmu agar bisa meraih door prize yang akan diberikan
Allah kepada kita semua. Adapun resep yang kedua yaitu memiliki integritas yang mulia. Akhlak merupakan perangai serta tingkah laku yang terdapat pada diri seorang yang telah melekat, dilakukan dan dipertahankan secara terus-menerus. Mempertahankan akhlak yang baik itu sangat sulit untuk dilakukan. Kesukaran tersebut diakibatkan dengan godaan setan yang menyelimuti pikiran dan hati manusia. Cobaan inilah yang sangat berat untuk dilakukan oleh generasi muda saat ini. Sekarang banyak dari generasi milenial yang tidak bisa menjaga akhlak yang mulia. Mereka justru menampakkan akhlak yang buruk yang telah dilarang oleh Islam. Harusnya para generasi muda mampu mencontoh akhlak baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama meneladani sifat-sifat beliau yang sangat mulia. Adapun sifat-sifat beliau yang dapat diteladani oleh generasi muda yaitu sidik, jujur, amanah atau dapat dipercaya, kemudian fatanah, cerdas, dan tablik, menyampaikan. Mari kita bahas satu persatu sifat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu sidik, adalah sikap menyatakan sesuatu sesuai dengan fakta. Kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terkenal. Tidak hanya diakui teman dekatnya, bahkan diakui oleh musuhnya. Atas kejujurannya tersebut, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat julukan Al-Amin atau dapat dipercaya. Sifat beliau yang kedua yaitu amanah. Amanah merupakan sikap yang dapat dipercaya atau penuh dengan tanggung jawab. Apabila suatu urusan dipercayakan atau dibebankan kepadanya, maka beliau akan melaksanakan urusan tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan tanggung jawab yang penuh. Sifat yang selanjutnya adalah fatanah. Fatanah ialah cerdas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerdas berarti sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, mengerti, dan tajam pikiran. Tugas menjadi rasul tidaklah mudah dan pasti sangat berat. Maka kecerdasan sangat dibutuhkan. Karenanya kecerdasan tersebut seseorang menjadi dihormati dan mendapat tempat di kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sifat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir ialah tablik atau menyampaikan. Menyampaikan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, serta konsisten. Tidak hanya dalam perkataan, namun juga tergambar jelas dalam perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun resep yang ketiga, yaitu memanfaatkan waktu dengan baik. Waktu merupakan komponen terpenting yang harus diperhatikan oleh manusia. Karena waktu terus berjalan dengan begitu cepat. Tak terasa hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, waktu terus berjalan dan waktu tidak bisa berbalik ke belakang. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW berpesan kepada umatnya, khususnya generasi muda, untuk memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa itu 5 perkara sebelum 5 perkara? Yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Dan yang ketiga, gunakan masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Keempat, gunakan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir, gunakan hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Al-Hakim.
Jangan sampai dengan pesatnya perkembangan teknologi membuat para generasi muda lalai, lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain game, sibuk bermedia sosial, sehingga waktu terbuang sia-sia. Perbanyaklah belajar menuntut ilmu, beribadah kepada Allah, apalagi di bulan suci Ramadan saat ini. Perbanyaklah beribadah kepada Allah. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Mari membalas cinta Allah dengan menjadi generasi muda yang produktif dengan menerapkan 3 resep tadi, yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak hanya dapat dilakukan di bangku sekolah atau bangku kuliah, akan tetapi di mana saja kita dapat mencari sumber-sumber ilmu pengetahuan. Resep yang ketiga yaitu jadilah generasi muda yang memiliki integritas atau akhlak yang mulia. Dan resep yang ketiga, mari generasi muda manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Manfaatkan waktu dengan perbanyak ibadah kepada Allah dan tentu tidak melupakan kewajiban-kewajiban kita yang lainnya. Sebelum saya akhiri, semoga Allah bukakan atas kita semua pintu kebajikan, pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, dan pintu keselamatan. Karena hanya Allah lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.